Sumber dan alokasi dana bank. Yang pertama, sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan asal-usul dana yang digunakan bank untuk mendukung seluruh kegiatan operasionalnya. Dana ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, seperti menyalurkan kredit kepada nasabah, melakukan investasi, dan mendukung kegiatan layanan perbankan lainnya. Secara umum, sumber dana bank terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban bank kepada pihak luar yang menyetorkan dana ke bank. Adapun komponen utama dari liabilitas ini terdiri dari simpanan. Simpanan merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini menjadi sumber pendanaan terbesar bagi sebagian besar bank. Tabungan ialah simpanan yang bisa diambil kapan saja. Giro ialah simpanan yang digunakan oleh nasabah korporasi atau perorangan untuk kebutuhan transaksi. Sementara deposito ialah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan dalam periode tertentu sesuai perjanjian. Yang kedua, pinjaman yang diterima. Selain dari masyarakat, bank juga dapat memperoleh dana dengan cara meminjam dari institusi lain. Pinjaman ini bisa berasal dari bank sentral, antar bank, atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk menambah likuiditas atau memenuhi kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas adalah dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri. Komponen ekuitas mencakup modal yang disetor oleh pemegang saham dan laba yang ditahan. Modal ini bersifat permanen dan menjadi kekuatan utama bank dalam menghadapi resiko. Laba ditahan ialah bagian dari keuntungan bank yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan disimpan sebagai cadangan untuk memperkuat modal. Sumber dana bank juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usul atau siapa yang menyediakannya. Dalam hal ini, sumber dana dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, pihak ke-1, yang merupakan dana milik sendiri, yaitu modal atau ekuitas bank yang disediakan oleh para pemilik saham. Dana ini bersifat internal dan menjadi dasar kekuatan finansial bank. Yang kedua, dana yang diperoleh melalui pinjaman antar bank atau dari lembaga keuangan lain, baik nasional maupun internasional. Dana ini sering digunakan dalam kondisi ketika bank membutuhkan tambahan likuiditas. Yang ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana ini dari pihak ketiga menjadi sumber dana utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit dan investasi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber dana bank syariah. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip penghimpunan dana berbeda dengan bank konvensional karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana sumber dana pada bank syariah dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu modal inti. Modal inti adalah dana yang berasal dari pemilik bank, fungsinya sebagai penyangga utama yang digunakan untuk menanggung risiko dan memberikan stabilitas dalam operasional bank syariah. Yang kedua yaitu wadiah. Wadiah adalah titipan dari nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Bank hanya bertindak sebagai penyangga atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan dana dalam prinsip wadiah. Tidak ada imbal hasil yang dijanjikan. Meskipun bank dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Yang ketiga yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana, yakni sahibul mal, dan bank sebagai pengelola, yaitu mudharib, di mana dana dari nasabah dikelola untuk kegiatan usaha yang halal dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati dalam akad. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan karena kelalaian pihak bank. Selanjutnya yaitu terkait dengan alokasi dana bank. Setelah menghimpun dana dari berbagai sumber, bank memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana tersebut secara bijak dan efisien. Proses alokasi dana ini dilakukan berdasarkan tujuan dan prioritas penggunaan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan operasional bank. Berdasarkan tujuan penggunaan, di mana yang pertama itu likuiditas, yakni sejumlah dana dialokasikan untuk menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dana ini digunakan untuk kebutuhan mendadak seperti penarikan simpanan nasabah, sehingga
bank tetap stabil dan dapat memenuhi kepercayaan publik. Kemudian yang kedua yaitu profitabilitas, yakni sebagian besar dana dialokasikan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Contohnya adalah dana yang digunakan untuk penyaluran kredit, pembiayaan, dan investasi yang dapat menghasilkan imbal balik. Dan yang ketiga yaitu operasional, yaitu dana juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari bank seperti membayar gaji karyawan, biaya listrik, biaya pemeliharaan, serta teknologi informasi dan kebutuhan administrasi lainnya. Baik, adapun materi ketiga yaitu berdasarkan prioritas penggunaan. Alokasi dana juga dibagi menurut tingkat prioritas atau urutan kebutuhan, mulai dari yang mendesak hingga jangka panjang. Yang pertama yaitu primary reserve, yang dimana merupakan dana cadangan utama yang harus selalu tersedia seperti kas dan giro wajib minimum atau GWM yang disimpan di bank sentral. Dana ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain karena berfungsi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua yaitu secondary reserve, yang dimana dana yang dialokasikan untuk investasi jangka pendek dalam surat berharga yang mudah dicairkan seperti sertifikat Bank Indonesia atau BSI atau obligasi pemerintah. Dana ini berfungsi sebagai cadangan likuiditas kedua apabila cadangan utama tidak mencukupi. Yang ketiga itu tertiary reserve, yang dimana ini adalah aset yang digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti kredit investasi, pembiayaan usaha atau produk pembiayaan lain yang menghasilkan pendapatan tetap bagi bank dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu portfolio investment, yang dimana dana juga dialokasikan untuk kegiatan investasi dalam portofolio seperti saham dan obligasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh imbal hasil yang kompetitif, diversifikasi sumber pendapatan. Dan yang kelima yaitu fixed asset, yang dimana sebagian dana dialokasikan untuk pengadaan aset tetap bank seperti pembelian atau pembangunan gedung kantor, peralatan kerja, dan sistem teknologi informasi yang mendukung kelancaran operasional bank secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu pola penghimpunan dan alokasi dana. Pola penghimpunan dan alokasi dana menggambarkan keseluruhan proses manajemen dana oleh bank, dimulai dari bagaimana bank menghimpun dana dari berbagai sumber termasuk masyarakat melalui simpanan, lembaga keuangan lain melalui pinjaman, dan dari pemilik bank melalui modal. Kemudian bank akan mengalokasikan dana tersebut secara strategis ke sektor-sektor yang produktif. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, menjaga likuiditas, dan mendukung kelangsungan operasional bank. Proses alokasi dana ini juga harus disesuaikan dengan strategi bisnis bank dan mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.